Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun malam ini berada yang dapat menyaksikan sharing Eva ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bulan April adalah bulan yang luar biasa. Di mana kita merayakan dua peristiwa besar. Yang pertama adalah Jumat Agung. Yang kedua adalah Paskah. Oleh karena itu malam ini saya akan menyeringkan hal yang berhubungan dengan dua peristiwa ini. Harapan kita biarlah pengorbanan Kristus dan kuasa kebangkitannya akan memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari yang sulit ini. Saya akan memulai dengan pernyataan. Bapak yang dikasih Tuhan, firman itu memberitahu kita. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling berharga. Dari mana kita tahu? Mazmur ke-8, ke-5 sampai ke-6 berkata demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Sekali lagi membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan menciptakan kita hampir setara dengan Dia, segambar dengan Dia. Dan Tuhan memberikan nafasnya, kemuliaannya bagi kita. Dari sini kita tahu betapa mulianya, terhormatnya manusia. Tidak ada satupun makhluk pun yang dapat menangani kita, bahkan malaikat sekalipun. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah menjadikan kita sedemikian rupa? Ingat, Allah adalah kasih. Kebutuhan daripada kasih adalah memberi. Sebelum manusia diciptakan, tidak ada satupun makhluk yang layak diimpartasikan kasih Allah. Oleh karena itu Allah menciptakan kita segambar Dia, begitu mulia. Supaya manusia menjadi tempat pelimpahan kasih daripadanya. Dari sini kita tahu betapa berharganya kita, betapa mulianya kita. Oleh karena itu bagaimanapun kehidupan kita, apapun yang sedang alami, kita tidak boleh rendah diri. Karena kita begitu berharga, begitu mulia di hadapan Tuhan. Karena kita ada tempat Tuhan melimpahkan kasih-Nya pada kita. Tapi sayang ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terjual dalam dosa, Allah tidak dapat memiliki lagi manusia sepenuhnya. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Oleh karena itu semenjak waktu itu Ia merencanakan suatu penebusan untuk menebus kembali manusia dari dosa. Dengan apa Allah menebus manusia? Firman Tuhan memberitahu kita bukan dengan emas perak, bukan dengan kekayaan yang Dia miliki. Tetapi dengan satu-satunya milik yang paling berharga, yaitu nyawa anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi seorang bapa kita tahu tidak ada yang melebihi nyawa anak kita. Harta kita, jabatan kekuasaan kita, bahkan nyawa kita pun tidak dapat menandingi nyawa anak kita. Itulah yang diberikan Bapa untuk menebus kita. Menebus artinya membeli kembali. Allah telah membeli kita kembali dengan darah Yesus, dengan nyawa anaknya. Bapak Ibu dikasih, ketika kita masih dalam dosa, kita terjual dosa, kita adalah milik dosa. Demikian juga ketika kita ditebus, dibeli kembali oleh Allah, maka kita adalah milik Allah. Milik Kristus Yesus telah bangkit untuk kita. Oleh karena itu siapapun kita, apapun keadaan kita, sekalipun kita orang bebas. Kita berkuasa atas diri kita sendiri. Kita berkuasa hidup kita sendiri. Tetapi sesungguhnya kita adalah milik Kristus yang telah menebus dan membeli kembali kita. Kalau kita sadar, kalau kita tahu kita adalah milik Kristus, bukan milik kita lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita? Maka di Galatia ke-5 ke-24 berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, Ia telah menyelipkan daging dengan segala haus dan keinginannya. Sebagai orang yang mengakui kita adalah milik Kristus, yang pertama kita lakukan adalah, maka kita harus menyelipkan daging kita haus dan segala keinginannya. Tanpa demikian kita tidak menjadi milik Kristus sepenuhnya. Apa itu hawa nafsu daging dan keinginannya? Galatia ke-19, Galatia 5, 19-21 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan iri hati, amarah kepentingan diri sendiri, pencinderaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Inilah daftar-daftar daging yang harus kita matikan, yang harus kita salibkan supaya kita menjadi milik Kristus sepenuh-penuhnya. Jujur Bapak Ibu, sebagai manusia tidak ada seorang pun dapat mematikan semua daftar yang kita bacakan, kita sebutkan tadi. Percayalah tidak ada seorang pun mampu. Apakah di antara kita malam ini ada yang tidak pernah melakukan satu pun yang kita sebutkan di atas tadi? Barangkali masih banyak hal itu yang masih dalam diri kita. Tuhan tahu kita tidak sanggup. Oleh karena sebelum Ia terangkat ke surga, berikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Roh Kudus yang mampu kita untuk mematikan, menyalakan semua daging keinginan yang kita sebutkan tadi. Yaitu ketika kita mengizinkan Roh tinggal dalam diri kita. Kita mengizinkan Roh memimpin, menghidupi tubuh kita. Maka semua yang kita sebutkan dapat dimatikan. Kita berdoa di Pentakosta nanti dipenuhi Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita dapat mematikan semua yang kita sebutkan. Dan kita menjadi milik Kristus sepenuh-penuhnya. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai milik Kristus. Yohanes pertama kedua sampai ke 1 Yohanes kedua ke 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang kedua, kalau kita mengakui kita milik Kristus, maka kita hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus hidup? Maka yang mesti kita miliki adalah pikiran dan perasaan Kristus. Maka kita harus memiliki kepribadian Kristus. Tanpa itu kita dapat hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Apa itu pikiran Kristus? Bagaimana perasaan Kristus itu? Di Filipi kedua ke-5 sampai 7 katakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus bertahankan. Tetapi ia telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Apa sih ada di pikiran Kristus? Apa sih perasaan Kristus ketika pertama kali datang ke dunia ini? Maka ia mengosongkan dirinya, ia melepaskan segala-galanya. Bahkan ia merendahkan diri sebagai hamba dan taat sampai mati. Itulah yang ada di pikiran Kristus, itu di hati Kristus. Itulah perasaan Kristus. Ingat, Kristus itu ada gambar wujud Allah yang tidak kita lihat. Ya, cahaya kemuliaan Allah. Dia Allah pemilik langit bumi ini semua dijadikan dari Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dengan apa yang telah dijadikannya. Tetapi ketika Ia datang ke muka bumi ini, Ia mengosongkan predikat-predikat, Ia melepaskan predikat-predikat itu. Bahkan Ia melepaskan kesetaraannya dengan Allah. Ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Pikiran seperti ini yang mesti kita miliki ketika kita mengakui kita adalah milik Kristus. Oleh karena sebagai milik Kristus, maka kita mengosongkan diri kita, yaitu ego kita. Yaitu keakuan kita. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi milik Kristus. Apa itu keakuan kita? Jabatan kita, kekuasaan kita, status kita, predikat kita, dan kita yang lain itu semua kita lepaskan, kita kosongkan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki semua itu, oh tidak. Maksudnya kalau kita memiliki semua itu, kita akui itu dari Tuhan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan bagi orang yang hidup penuh keakuan, dia punya prinsip. Asal aku senang, asal aku tenang, asal aku menang. Itu yang harus kita kosongkan, kita lepaskan. Tanpa itu kita dapat merendahkan dan menjadi milik Kristus. Percayalah ketika kita melepaskan, mengosongkan dari semua itu, maka pikiran Kristus ini akan muncul, timbul dalam diri kita. Apa itu pribadi Kristus? Galatia ke-5 ke-22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemelambutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menantang hal-hal itu. Bagi banyak orang berkata ini buah roh, benar. Tapi kita percaya inilah kepribadian Kristus tersebut.
Ketika kita mengosongkan semua ini, maka kepribadian ini, buah-buah ini akan muncul dalam hidup kita. Kalau buah ini muncul, kalau pribadi Kristus itu hadir dalam hidup kita, maka hidup kita akan begitu menyenangkan dan menyenangkan begitu banyak orang. Hidup kita akan begitu bahagia dan membahagiakan begitu banyak orang. Siapa sih tidak suka dengan orang yang lemah lembut, sabar, rendah hati, murah hati, penuh sukacita, penuh kasih, penuh penguasaan diri. Semua orang suka. Setiap suami ingin istri yang demikian. Setiap istri ingin suami memiliki karakter demikian. Kita juga ingin sahabat-sahabat demikian. Amin. Ayo, biarlah kita berdoa. Pribadi ini muncul ketika kita melepaskan, mengosongkan dari segala keegoan kita. Dan hidup kita pasti menyenangkan dan menyenangkan banyak orang. Hidup kita pasti bahagia dan membahagiakan kehidupan banyak orang. Yang terakhir, apa yang kita lakukan sebagai milik Kristus? Kolose ketiga pertama sampai ketiga berkata demikian. Karena itu kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai milik Kristus, maka kita mulai mencari perkara-perkara di atas di mana Kristus itu ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesalahan banyak orang adalah semasa hidup mereka di muka bumi, mereka berpikir mereka hidup selama-lamanya di bumi ini. Maka mereka menginvestasikan hidup mereka sepenuhnya untuk hal-hal yang duniawi. Mereka memberi perhatiannya seluruh hal untuk hal-hal yang duniawi, tanpa memperhatikan hal-hal yang rohani. Apakah itu ibadah, apakah itu hal-hal yang baik dari surga, mereka tidak pernah memperhatikannya. Tapi ketika hari mereka datang, ketika maut menjemput, mereka terkejut, mereka menyadari mereka salah, mereka keliru, dan tidak punya waktu untuk kembali lagi. Saya sering menyaksikan di dunia ini, pernah lahir seorang yang sangat amat kaya, disebut orang salah satu terkaya di dunia ini, bernama Aristoteles Onassis. Orang ini bukan hanya kaya, tapi punya kekuasaan yang luar biasa. Orang yang mampu mempengaruhi politik internasional. Tetapi ketika maut datang menjemput, dia memberikan suatu pernyataan begitu menyedihkan, yang begitu memilukan. Dia berkata, sekalipun aku memiliki hampir separuh bumi, tetapi aku adalah orang paling malang di muka bumi ini. Karena dia tahu, ia akan binasa. Ia berhasil di bumi, tetapi dia gagal di surga. Kita berdoa tidak ada satupun kita mengalami hal yang demikian. Biarlah kita diberkati seperti Abraham. Di bumi ini kita diberkati, di surga juga kita diberkati. Malam ini, biarlah berkat sepanjang bulan April ini memberikan kita berkat yang luar biasa untuk menjadi hari-hari yang sulit ini. Sadari, Kristus telah mati dan telah bangkit untuk kita. Kita adalah milik Kristus. Tanpa kita sadari kita adalah milik Kristus, hidup kita tidak akan pernah berubah. Perilaku, perkataan, tindakan kita, cita-cita kita, apapun yang kita punyai, hidup kita tidak akan pernah berubah. Tetapi ketika kita menyadari hidup ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus, di sanalah kita akan melihat sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ayo, sebagai milik Kristus, mari kita dipenuhi roh, kita matikan segala daging hawa nafsu kita. Biarlah pribadi Kristus itu mulai muncul dalam kehidupan kita. Kita akan membahagiakan dan membahagiakan begitu banyak orang. Dan kita mulai mencari hal-hal di atas yang kekal, di mana kita akan bersama dengan Kristus selamanya. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah sharing yang singkat ini memberikan kita suatu pengertian dan sesuatu yang baru bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.